Sampurasun. Baik teman-teman, kita akan berkunjung ke mata air Cikamalayan yang berada di Kertasinga, Cimande. Ayo. Posisi mata air tersebut pemirsa lumayan jauh, ada di sebelah dalam masuk ke arah gang. Karena kunjungan kami pada kesempatan kali ini menjelang maghrib dan kondisi sudah mulai gelap dan di sini tidak ada penerangan, jadi tidak begitu jelas gambar yang kami tangkap. Polisi sudah berada di lokasi Cikahuripan, menggunakan Cikahuripan Cikamalayan. Baik teman-teman, saat ini kami sudah berada dengan Pak Asep, yang mana beliau adalah yang mengelola dari situs bermakam Eyang Sarean di Cimande. Nah, nanti kita akan coba mendengarkan paparannya, apa yang beliau sampaikan. Ini sejarah dari Eyang Sarean yang berlokasi di Cimande ini, bagaimana kisahnya, seperti beliau sejarahnya dan perjalanan seperti apa, dan apa pesan-pesan yang dapat menjadikan apa pelajaran untuk kita semua agar kita bisa lebih bermanfaat untuk ke depan. Ya, mangga Pak Asep bisa tolong diceritain nih ke kita semua mengenai sejarah dari Eyang Sarean ini, ya, bagaimana kisahnya, seperti siapa beliau dan bagaimana perjalanannya dan apa itu. Ya, mungkin masalah jadi sejarah mah kita maupun orang awam ya, orang baru lah Ya. kita mah, jadi sedikit banyaknya bukannya tahu, tapi emang itu cerita dari orang tua juga mungkin ya. Kata orang tua dulu Eyang Sarean begini, jadi bukan kita yang tahu ya. Ya, Yang mungkin emang bisa disebut Eyang Sarean, iya. Eyang Sarean ini kasepuhan paling tua ya, paling awal dia ke sini, katanya kata sepuh begitu. Jadi sebelum ada Cimande dulu, gitu, datangnya ke sini.
yang mana yang tadi dibilang kesini juga banyak versi ya mengenai Eyang Sarean di sini. Cuman kita ikut kasepuhan aja, makanya nyebutnya Eyang Sarean aja. Kesini ada yang bilang Eyang Kertasinga, ada kesini ada yang Prabu Siliwangi juga ada. Ya kan kita nggak bisa, oh ini nggak bisa begitu. Itu keyakinan mereka mana yang dari jauh-jauh lagi ya datang ke sini. Tetap aja kuku ya udah deh. Kalau emang niat yang paling terutama niat baik, niat silaturahmi, niat sepuh kan gitu. Ya. Gitu. Untuk mendapat keberkahannya silahkan mangga. Gitu. Jangankan yang ziarah sesama agama ya, sesama Islam. Ada juga yang suka pada datang ke sini. Ya, nggak banyak sih. Terutama di tahun baruan ya. Tahun baruan. Mau tahun baru Natal ya. Oh, tahun baru masih. Ya. Ada yang dari Buddha, dari Kristen suka pada ada ke sini. Itu cuman emang cara-cara mereka yang dipakai. Tapi kadang-kadang itu mereka tuh menghormatinya tetap pengen diantar sama kita ke dalam. Ya acara kita mah hanya tawasul, baca Al-Fatihah. Ya mereka di belakang mereka pada begitu caranya ya. Sesuai keyakinannya. Ya cuman ya itulah menghormati. Ya emang walaupun dari golongan lain, gitu, dari agama lain, kalau emang menghormati itu melestarikan misepuh yang monggo-monggo wae. Ya walaupun sebaliknya dari Islam, sama-sama Islam, kalau merusak mah ya mau tidak mau saya tindak kan gitu. Nggak rusak kan begitu. Cuman emang kata sepuh ada sejarahnya itu dulu. Itu orang-orang seperti dari Buddha, dari Kristen gitu, meyakini, tapi ya mungkin ada yang udah masuk Islam, ada mungkin ya mereka yang datang ke sini itu yang belum masuk Islam mungkin. Itu masing-masing agama tapi sangat menghormati. Ada, makanya nggak bisa, kalau di sini nggak bisa dicegat-cegat kalau emang niatnya baik ya. Niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Adabnya dipakai, menghormati tuan rumah gitu ya. Dan beliau datang ke sini mungkin dikarenakan itulah syiar Islam ya, sampai disusul sama kasepuhan yang lain mungkin ya, seperti ya, yang Rangga Wulung, Rangga Gading, yang banyak lah. Ada juga yang Onang, banyak di sana kasepuhan. Makanya suka musyawarahnya di Makum Gede di sana. Itu padepokan terbesar di situ dulu katanya. Ya, mungkin yang tertunjuk, makanya tadi yang mengharumkan Cimandu yang Haji Abdul Somad, kasepuhan yang paling muda, beliaulah yang mengharumkan, yang tertunjuk sama kasepuhan. Itu intinya syiar Islam sampai ada Cimande, kita ada kita kan kita sekarang. Walaupun sholatnya juga masih belum bagus, jarang-jarang lagi ya. Alhamdulillah. Nanti kebarokan kasepuhan. Begitu. Jadi yang Pak Asep ketahui dari apa namanya, mungkin tadi dari cerita leluhur ya, cerita kasepuhan. Jadi Eyang Sarean ini adalah merupakan tokoh penyebar agama Islam. Iya. Ya itulah. Cuman melalui pencaksilat kan gitu, melalui patah tulang, melalui perih dan taleknya, melalui obat Cimande itu kalau sekarang. Oh, jadi bisa dibilang itu menyebarkan Islam itu ya dengan kebudayaan. Iya. Seperti itu ya kan, seperti pencaksilat. Iya. Dengan pengobatan Nah, seperti gitu. itu.
yang terutama yang ditonjolkan sama kesepuhan yang Haji Abdul Somad itu sama akhlak, siarnya tuh sama. Jadi siarnya memang mengedepankan Iya. juga tata krama Iya. ya, akhlak itu. Nah itu terutama itu sama akhlak. Jadi memang bahwasanya kan memang yang tadi Pak Asep bilang memang kan Asarian ini kan banyak yang bilang ini nih si A Nah, si iya, C gitu iya. ya. Cuma yang Pak Asep dapat dari Iya. Yang diyakini gitu Iya, ya, yang dapat diyakini. dari kesepuhan yang Sepuhan dan kemarin yang diyakini ada. adalah beliau adalah seorang penyebar agama Iya. Islam pada satu kalanya ya. iya. Untuk apa Pak Asep makamnya ini dalam artiannya memang sudah dari dulu diketahui atau memang ada yang menemukan gitu, mungkin dapat informasi ceritanya. Udah diketahui dari dulu, Udah diketahui dari dulu. Iya. Jadi sebelum ada Cimande, namanya Kampung Kaung Kembar di sini katanya. Kampung Kaung Kembar, Kaung, ya. Kaung ya, Iya. Pohon kaung ya. pohon kaung yang gitu ya Pak. Katanya. Makanya musyawarah. Makanya ada Pencaksilatnya kan ada kelid ya. Kelit ya. Kelid. Makanya kelid Cimande, terus kesepuhan yang bikin kali Cimande sampai keluar lah itu wilayah Cimande, makanya dinamainnya Cimande, kampung wilayah Cimande terutama ya, sama ibu kotanya Tarikolot ya, Oh, pusat. jadi dulu ibu kotanya Tarikolot. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ah, Pusatnya ya berarti ya. pusat itu bisa disebut ibu kotanya ya. Ibu kotanya ya, Pak. Iya, kan soalnya di situ semua kesepuhan. Terus melalui kalau menurut sejarah ini kan kampung Cikodok nih. Yang sebelah sana kampung Nangoh. Malah beda desa sekarang ya udah dipecah. Ini desa Lemah Duhur, desa yang dulu kalau Tarikolot desa Cimande. Kalau menurut sejarah Tarikolot tuh antara kesepuhan ini batasnya sama kesepuhan di pusat. Termasuk Tarikolot. Gitu. Termasuk Tarikolot ini. Iya. Cuman ada kampung Cimande, kampung Cikodok, ya, Cikodok Kembang. Kalau menurut sejarah gitu ya. Gitu. Batasnya Tarikolot tuh sampai sini, gitu sampai ke pusat. Cuman sekarang udah terpecah. Desanya bagi dua ya. Kalau Tarikolot desa Cimande Jaya, ini desa Lemah Duhur, desa yang dulu. Ada kampung Lemah Duhurnya di desa Tarikolot di atas. Kampungnya. Yang mau ke Pancawati itu. Pancawati. Desa kampung Lemah Duhur. Lemah Duhur, ya, yang tembus ke Pancawati sana. Iya. Ya mungkin yang dinamakan itu alatnya itu seperti Pencaksilat, patah tulang ya. Itu alat syiar Islam dulu mah. Kalau sekarang mah jadi alat usaha. Alat usaha. Yang bersyukur saya nggak ikut-ikutan pun. Ya silahkan aja mereka. Iya gitu. Udah modern mungkin sekarang. Ya memang kan jadi dengan bahwasanya makam ini memang sudah Iya, iya. diketahui Iya. dari dulu, dari Iya. dulunya bahwasanya ini adalah nama Eyang Pasarean gitu kan. Yang kebetulan tahun 62 kata yang ngalamin ya ini mah yang pernah jadi RT-nya mungkin orang tua saya jadi lurah. Ini kan hutan nih, saudara yang punya kebun sebelah sini dimusyawarahkan sama kesepuhan yang dekat dari kampung Legok Cikodok. Dibukalah ini, dibersihin, dibatasin kan gitu. Bahkan ini makom kesepuhan. Nah itu sama orang tua tahun 62 waktu menjabat jadi lurah. Ya kesini kok saya bisa jadi di sini. Padahal saya mah tadinya tukang di jalan. Nggak seneng saya mah jarah-jarah, apalagi ngurus ya. Tapi alhamdulillah udah 20 tahun lebih lah. Sama ziarah senang, ngurus senang ya. Maka
makanya lagi betah aja sekarang di sini. Gitu. Berarti kalau 20 tahun, dari tahun berapa Pak di sini Pak mengelola ini? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya? Iya, 2000-an. Cuma memang belum masuk kategori cagar budaya Pak? Belum, sampai sekarang juga belum terdaftar. Belum terdaftar. Jadi masih diusahakan sama keluarga aja. Oh. Jadi memang ini yang mengelolanya ini mengurusnya keluarga ya? Iya, belum terdaftar. Belum terdaftar. Sudah ini juga agak sulit. Iya, mungkin belum merespon kesepuan mungkin. Bisa jadi. Iya, kita nggak bisa memaksakan kan juga, ya takut juga kan gitu. Ya dijalanin aja. Cuman emang kalau belum terdaftar untuk masalah pembangunan agak telat. Iya, gitu doang. Ya kan dengan waktu yang ya bisa dikatakan udah cukup lama Pak ya. Iya. Selama 20 tahun Iya. mengelola. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau pesan-pesan dari pesan dari sepuh yang khususnya yang mengenai ya dalam artian ya kehidupan lah ya, seperti itu. Kalau langsung dari mungkin tersebut bisa diceritain. iya. Ya kalau yang pada datang pada hebat ya. Ada yang bisa ngobrol sama kesepuhan ya. Bisa tahu ada enggaknya. Ada yang sering mimpi ya. Saya mah selama 20 tahun di sini belum pernah. Gitu, belum pernah ketemu, oh ini kayak ini belum. Itu banyak, oh yang tuh kayak gini, oh iya kali sedikit. Saya belum pernah, cuman pernah juga kedatangan tamu ke sini dari dalam yang nggak tahu nggak tahu bukan itu. Itu pernah. Pertama ada jam sekian Isya lah. Itu anak kecil yang datang dari dalam bersatu sama santri. Ada santri kakaknya Kang Haji. Nah, apa? Ini dari Haji. Kan ada kakaknya Haji Qadiris. Noh ya, Haji Noh. Anak-anak kalau yang lain mah pada lewat ke sana. Itu yang paling kecil mampir. Ya, mampir. Dia lagi duduk. Kang ulah duduk wae atuh jenuh. Ya, ngasih nasihat lah. Cuman nggak enaknya itu anak kecil ya. Cuman yang alhamdulillah kita nggak pernah pikiran jelek lah. Cuman mikirin ini anak siapa ya. Yang keduanya alhamdulillah tamu itu walaupun banyak nggak ada yang mampir mah. Kalau mampir saya malu lagi dimarahin. Ya, itu ngenasehatin. Kalau di sini itu harus gini. Kayak orang tua bicaranya. Bikin takut kita nih ya. Bikin diem. Sah iya. Gini. Ntar mah ke depannya begini. Cuman ngasih nasihat lah gitu. Emang gitu aja mang. Abi reka jero deui cek. Ya kan dalam lagi cuman udah nggak ada siapa-siapa. Saya kontrol ke sana. Ternyata senalnya juga nggak ada. Orangnya nggak ada. Keluar kan nggak bisa kemana sana. Nah disebut orang dari dalam tuh ya. Mana kayaknya udah ngerentel begini, udah kayak bapak-bapak lah. Cuman nggak enaknya anak kecil. Paginya kata Ramang lah. Dari dalam tuh udah jalan. Saya lagi ngopi di depan. Hampir. Cuman satu kelihatan nggak kecil-kecil amat ya gitu. Hampir pantaran. Lagian bicaranya enak. Pengen ngopi udah bikinin. Dalam bahasanya sama kayak anak kecil eta. Tapi enakin gitu orangnya. Gini, ya. Cuman dia ke bawah saya
ada kopi dongeng gini dibetulin, cuman ngebetulin itu aja, itu orang nggak ada mang, nggak ada motor, nggak ada apa, sampai disusul ke bawah ya. Kemana? Wah, ini saya nggak macem-macem. Itu yang paling jengkel itu yang malam itu. Wah, untung saya nggak bicara apa. Nah, itu mah pernah begitu mah. Ngenasehatin itu mah. Terus nanti ke depan gini mang hati-hati mang. Betul. Ya. Dalam kebaikan tuh bukannya semakin hebat, bukan semakin enak, pasti semakin berat cobaan. Betul. Ada aja. Oh iya. Ntar rame gini, betul. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu ya, nggak tahu siapa, nggak tahu pokoknya dari dalam aja ya. Jadi memang selama 20 tahun Itu aja. pengalaman pengalaman yang begitu selalu teringat adalah ketika Itu anak kecil itu. Untung saya nggak bicara apa-apa, apa marah ya gitu ya. Wah, mana tuh. Yang dimana mungkin kalau orang lain ada yang mimpi, ada yang bisa. Iya, ada wah sebagainya. pada hebat yang lain. Nah, kalau Bapak sebagai pengelola di sini ternyata Iya. secara wujud sosok seorang anak Ya, kecil yang ternyata itu aja. nasihatnya itu seperti nasihat Iya. orang tua Ya baik lah. yang intinya mungkin mengingatkan dan Iya. juga untuk mengasih mempersiapkan Iya. untuk kedepannya Nah, gitu ya. Jadi kayak yang tahu ke hari besok. Nah, Pak, Nyata. sebelumnya mungkin yang bisa disampaikan atau harapan dari Pak Asep khusus ini baik untuk generasi saat ini, generasi muda ataupun generasi yang akan datang, ya ketika dalam artian untuk mengenai hal-hal yang keterkaitan dengan nilai-nilai masa lalu, nilai sejarah, tokoh-tokoh lalu, mungkin bisa disampaikan apa ada harapan atau misalkan nasihat dan apa. Ya kan kalau zaman sekarang ini masa sekarang ini bukan zaman anak-anak sekarang tuh pada hebat ya. Itu ada banyak yang SMP, SD pada ziarah. Kalau dulu mah nggak ada mah. Yang udah tua-tua aja yang ziarah. Sekarang mah hebat. Cuman ada kelebihannya itu bisa toreka, wah hebat itu. Cuman kalau dulu tuh, kalau udah sampai ke situ tuh harus udah orang tua ya, gitu. Keilmuan gitu. Hebatnya anak sekarang tuh nggak tahu tuh. Itu banyak ya yang mungkin terutama. Jadi harus yang suka dulu ya. Gitu, yang suka, yang demen ziarah gitu ya, yang yakin ke sejarah. Mari kita lestarikan. Kita ini bukan lahir dari batu, dari orang tua dari orang tuanya. Semua di mana-mana di setiap wilayah pasti punya kesepuhan. Harus ingat ke situ. Jangan lupa kulitnya ya kalau kaca. Nah, gitu. Ya mungkin kalau bisa yang belum senang ya ajak-ajak sedikit-sedikit aja. Gitu. Soalnya melihat keadaan sekarang, apalagi di YouTube di HP itu, aduh, walaupun banyak bohongnya ya, takutnya kejadian. Terus ke masalah alam juga, itu banyak musibah gini kan terjadi, mau tidak mau. Kita yang nggak ikut-ikutan kena juga imbasnya, malah paling hebat. Ya, banyak berdoa, mendekatkan diri. Terus yang terutama kesepuhan tuh jangan sampai orang kita minta sama kuburan ya. Kita harus yakin para solihin tuh udah didengar perkataan. Kita mah hanya menitip ya, hanya menitip tujuan, mohon disampaikan ke sana. Jangan salah tafsir gitu. Kalau emang kita minta ke kuburan sangat salah. Beliau tuh nggak punya uang, ya. Gitu. Ya harus dipertahankan, harus itu. Kalau emang mau kita, kalau bukan emang mau harus, kita kan mau selamat dunia akhirat. Itu aja. Yang udah seneng
lebih diperbaiki ya, lebih dihebatkan lagi. Yang belum senang ajak sedikit-sedikit aja, nggak usah sekaligus, biar mereka pada ikut, biar pada yakin. Nggak bisa nggak mau, soalnya kita kembali lagi, itulah kita bukan lahir dari batu. Terkait batu tetap kita harus bisa Iyalah. mengingat dan menghargai Iya. perjuangan tersebut terdahulu ya. Nah, terutama sama orang tua. Iya, sampai kalau mau kemana-mana ke orang tua dulu. Masih ada orang tua ke kakek, yang udah nggak ada. Yang ada bahagiakan. Gitu. Itu aja mungkin pengetahuan yang ada ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ya. Pak Asep atas waktunya, Ya, amin. atas penjelasan apa yang disampaikan mengenai sejarah dan perjalanan dari Ayang Saream ini ya. Yang dimana memang apa yang disampaikannya ini memang ya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, semoga itu bisa menjadi pijakan ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Iyalah, biar pada berkah semua. Oke teman-teman, sekian wawancara kami dengan Pak Asep sebagai pengelola dari Ayang Saream Ya. Cimande ini, yang dimana tadi bisa didengar bagaimana penjelasan beliau bahwasanya ya intinya kita dalam melakukan segala sesuatu, jika melakukan satu hal-hal kebaikan, tentunya kita pun akan menikmati kebaikan itu di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah letih untuk selalu menebarkan kebaikan, karena ketika kita melakukan kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.